Salam, selamat pagi, selamat bertemu dengan saya Pendeta Pontius Siregar untuk renungan hari ini. Kita berpantun dulu. Jalan-jalan ke Celilitan, singgah sebentar beli kemeja. Hari ini banyak kegiatan, besok hari Minggu harus ke gereja. Sebelum kita mendengar firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita, kuatkan hati dan pikiran saudara untuk mendengar firman-Nya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua, tepatnya pada ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sungguh indah firman Tuhan pagi ini. Dari pandangan iman, saya berkeyakinan bahwa semua yang sedang mendengar firman ini adalah orang-orang yang lebih banyak bersukacita. Amin. Nas pagi ini adalah penggalan ungkapan syukur dari seorang ibu yang bernama Hana. Siapa Hana di sini, saudara? Hana ini adalah istrinya Elkana yang melahirkan Samuel. Tetapi sebelum Samuel lahir, penderitaan yang dialami Hana sesungguhnya adalah kesedihan yang memilukan bagi seorang perempuan. Yang bisa saja kejadian seperti itu dialami oleh perempuan masa kini. Apa kesedihan Hana, istri sah Elkana? Hana tidak melahirkan. Sedangkan Penina, istri siri Elkana, telah melahirkan anak. Tetapi karena Tuhan yang membuat Hana mandul seperti tertulis dalam 1 Samuel 1 ayat 5, dan Tuhan juga yang membuka rahimnya untuk melahirkan anak. Maka setelah mengalami proses yang panjang, lahirlah Samuel. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Hana menyanyikan satu pujian sukacita karena Tuhan membuka rahimnya dan akhirnya melahirkan anak yang diberi nama Samuel. Lama sebelum perbuatan Allah padanya, Hana terus berdoa dan meminta seorang anak dari Tuhan. Dan di saat Tuhan menjawabnya, Hana tidak larut dalam euforia sukacita kelahiran, tetapi Hana lebih memprioritaskan penyembahan kepada Tuhan. Hana menyebut Tuhan itu kudus. Hana menyebut tidak ada yang lain kecuali Tuhan. Hana menyebut Tuhan itu gunung batu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Tuhan, isi nyanyian Hana ini adalah doa yang terjawab. Allah yang telah mendengar doa Hana. Maka Hana menyebut tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Dalam pujian ini, Hana mengingatkan semua pembaca dan pendengar bahwa tiada Tuhan selain Dia yang menciptakan langit dan bumi. Tiada Tuhan selain Dia yang membawa Israel keluar dari Mesir. Tiada Tuhan yang dapat melakukan seperti yang dilakukan Yahweh kepadanya. Dengan syair nyanyian ini, kita semua diingatkan untuk terus mengumandangkan seperti titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. Kemudian dalam nyanyiannya, Hana menyebut Tuhan itu gunung batu. Itu menunjukkan bahwa kekuasaan dan kekuatan Tuhan yang mampu mengubah segala sesuatu dalam kehidupannya. Dari yang mandul menjadi memiliki anak. Allah mampu mengubah segala kesulitan menjadi sukacita. Duka menjadi suka, tangis menjadi tawa. Kesedihan menjadi riang gembira, air mata menjadi mata air. Saudaraku sekalian, bila kita perbandingkan dengan keadaan sekarang, tidaklah berlebihan kalau saya sebagai hamba Allah yang telah mengikuti perjalanan jemaat dari desa ke kota dan dari kota ke desa. Ada kekurangan dan kealfaan kita dalam pengucapan syukur saat mendapatkan atau melahirkan seorang anak. Di desa, pengucapan syukur kelahiran anak dan pahopu itu masih sangat nyata. Sedangkan di kota, hampir tidak ada pernah terdengar ucapan syukur keluarga karena kelahiran anak atau pahopu. Tapi mungkin mereka menyebutnya dengan NN. Saya kurang tahu.
Tetapi dari nas yang disuarakan hari ini, marilah kita mengucap syukur seperti yang dilakukan oleh Hana. Ucapan syukur dalam pujian dan persembahan. Karena kita harus meyakini, saudara, bahwa kehadiran seorang anak bukan semata-mata karena kehebatan suami istri, tetapi campur tangan Tuhan ada di dalamnya. Lihatlah saudara-saudara kita yang sudah lama mendambakan kelahiran seorang anak sampai harus warawiri berobat dan pergi ke sana ke sini demi mendapatkan momongan. Ada yang berhasil tetapi tidak sedikit yang gagal. Dan anehnya lagi, ada pula orang tua yang membuang atau menelantarkan anaknya karena alasan kemiskinan. Ada lagi yang super aneh, yaitu banyak membuang bayinya, malu karena hamil di luar nikah. Ada pasangan yang tidak menginginkan kehadiran anak dengan alasan lain. Akhir kata dari firman ini, anak adalah titipan dan pemberian Tuhan. Maka syukuri dan persembahkan kembali kepada Tuhan seperti yang dilakukan oleh Hana. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyapa kami melalui nyanyian syukur pujian oleh Hana karena kelahiran anaknya Samuel. Terima kasih Tuhan, dia bergumul dan berjuang terus lama sekali. Sampai Tuhan membukakan rahimnya dan dia memperoleh seorang anak yang diberi nama Samuel. Terima kasih Tuhan. Di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah bangsa kami, di tengah-tengah orang percaya, ada juga yang mengalami hal seperti itu. Untuk itu biarlah mereka Tuhan tetap seperti kerinduan dan keinginan seorang Hana yang tekun berdoa dan meminta karena hanya dari Tuhanlah sumber segala berkat termasuk datangnya berkat melalui kelahiran anak bagi kami. Biarlah Tuhan kami mencontoh, meniru sikap Hana yang memberikan pujian dan hormat doa kepada Tuhan karena berkat Tuhan yang sungguh luar biasa bagi dirinya. Demikian kami hendak yang percaya kepadamu, yang mendengarkan firman hari ini, tetap bersyukur kepada Tuhan karena besarlah, ajaiblah yang Tuhan lakukan setiap saat dalam kehidupan kami. Bapak di saudara yang baik, kami berdoa buat seluruh jemaatmu untuk beraktivitas satu hari ini. Mereka berangkat dari rumah penuh dengan keselamatan dan juga akan pulang nanti dalam keadaan selamat juga. Kami berdoa buat Bapak, Ibu, Amang, Inang, dan yang ada di rumah sakit yang mengalami kekurang-baikan kesehatan, termasuk yang ada di rumah. Tuhan pulihkan mereka sehingga mereka bisa pulih kembali. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat negara kami, para pemimpin negara kami, dari presiden sampai pembantu-pembantunya. Sekiranya Tuhan memberikan hikmah dan kebijaksanaan sehingga mereka mengelola bangsa ini dengan baik dan berkeadilan. Kami juga berdoa buat seluruh para hamba-hambamu di seluruh gereja yang ada di Indonesia, supaya tetap menyuarakan suara kenabian itu, suara kebenaran itu tanpa takut. Dan kami hanya berserah kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, Engkau sempurnakan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, mari kita syukuri dan aminkan agar firman itu menyala terus dalam satu hari ini. Salam dan selamat berkarya. Horas.